Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Rahma. Tidak menyebutkan dari daerah mana, cuman Mbak Rahma menceritakan tentang satu kejadian horor gitu ya. Dan hal ini berhubungan dengan keluarga besarnya Mbak Rahma. Kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 96. Waktu itu Mbak Rahma juga udah lumayan cukup besar ya. Dia itu udah sekolah SMA. Nah, ini ada satu kerabatnya Mbak Rahma. Boleh dibilang itu kayak Pak D-nya lah begitu. Dan Pak D-nya ini termasuk keluarga yang berada. Jadi dia adalah orang paling kaya di keluarganya Mbak Rahma tersebut. Ya, keluarganya baik-baik aja, kaya juga dari cara yang benar begitu ya. Maksudnya usahanya yang kelihatan, dagang ini, dagang itu, usahanya itu banyak. Dan yaitu mungkin karena memang sebelumnya itu udah sakit lumayan cukup lama, sekitar 3 bulan, hanya terbaring ya, sekali-kali bangun kayak gitu, bahkan udah berobat sampai ke luar negeri segala macam. Mohon maaf, bukan keluar negeri, keluar daerah begitu ya. Tapi sakitnya masih tetap aja, belum sembuh-sembuh. Sampai 3 bulan kemudian Pak D pun akhirnya meninggal gitu ya. Nah, udah meninggal, nah disitulah justru masalah itu muncul. Bukan masalah waris, bukan masalah apa, tapi justru yang muncul itu apa? Keluarga itu ngeributin, padiknya itu mau dimakamin di mana gitu ya. Ini misalkan, tak kasih nama aja makamnya ya. Ada 2 makam yang diributkan. Dari pihak keluarga utama, itu meminta Pade itu dimakamkan misal di makamnya misal Sindoro begitu, di makam Sindoro di situ. Nah, ini si keluarga bapaknya yang asli, yang kakaknya, adiknya kayak gitu semuanya itu minta dimakamkan itu di makam Sumbing. Ini ada 2 makam Sindoro Sumbing misalkan begitu ya. Itu seperti itu. Jadi hal itu malah jadi keributan. Menjelang meninggal itu, si Pak D-nya itu sempat ngasih wasiat sebenarnya. Aku mau dimakamkan di Sindoro aja, misalkan seperti itu. Aku mau dimakamkan di Sindoro aja. Cuman kan apa? Dari ini ngomong ke keluarga kayak anak-anaknya kayak gitu ya. Cuman dari keluarga besarnya yang masih merasa punya hak begitu, ini nggak percaya dengan hal itu. Soalnya apa? Nggak ada saksinya dari pihak mereka. Kayak gitu kan bisa diada-adain gitu. Pokoknya nggak bisa dimakamkan di sini aja, dimakamkan di sini aja. Nah, itu keributan. Jadi pemakaman pun sempat tertunda bahkan sampai 1 malam. Ini keluarganya Mbak Rahma ya sebagai itu orang luar lah, meskipun masih dalam lingkungan keluarga besar gitu ya. Tapi ya begitu ya, sudahlah, kita nggak usah ikut campur. Biarkan nanti keputusan mereka yang ambil, baik keluarga dari anak-anaknya atau dari keluarga saudara-saudaranya, kakak adiknya seperti itu. Bahkan orang tuanya pun masih ada menginginkan si padiknya Mbak Rahma ini dimakamkan di makam Sumbing gitu. Ribut antara makam Sindoro dan makam Sumbing itu tadi. Sampai akhirnya dari pihak keluarga utama, anak-anaknya pun ya sudahlah, daripada kayak gini bikin keributan, mending ya udah kita ngalah aja gitu ya. Kita ngalah aja, toh jaraknya juga tidak terlalu jauh sebenarnya. Yang satu ke kiri misalkan ya, makam Sindoro, sementara yang Sumbing itu di sebelah kanan di sana. Memang yang Sumbing itu agak sedikit jauh di situ, dan akhirnya apa? Dimakamkanlah padiknya Mbak Rahma tersebut di makam Sumbing di sana, yang sebelah kanan itu ya, menurut nurutin kehendak keluarganya dari kakak adiknya. Intinya biar nggak ribut lah, orang udah meninggal tinggal dimakamin aja kok pakai diributin sampai
apa namanya, sampai diinepin segala macam gitu. Akhirnya sudah ya dalam hal ini tentu saja ada yang salah, ada yang benar gitu ya, tapi kita nggak berhak menghakimi gitu ya. Kita cuman ya bisa menyaksikan, oh ada kasus seperti itu. Akhirnya apa? Dimakamkan di makam sumbing tadi. Di situ ya sudah, acara pemakaman pun selesai. Sampai akhirnya udah kan, keluarga udah pada pulang dan yang lain-lain, seremonial sisa-sisanya itu pun berlangsung secara hikmat, berlangsung secara ya lancar lah, boleh dibilang begitu ya. Sampai setelah itu udah selesai semua, Mbak Rahma juga ya udah gitu kan, kita juga toh orang luar, apapun yang dibutuhkan ya kita bantu. Kalau misal tidak ada yang dibutuhkan ya sudah gitu, intinya seperti itu. Sampai beberapa hari setelah dimakamkan, kalau tidak salah itu sekitar 4 hari, ini mulai ada desas-desus waktu itu. Jadi kan Mbak Rahma termasuk orang luar ya, jarang akses ke dalam rumahnya sih, misal Pak Dibyo lah yang meninggal misalkan, jarang akses ke rumahnya Pak Sudibyo tadi, dan Mbak Rahma pun saat gitu ya, karena memang masih saudara, ke sana masuk ke situ, ternyata ada sesuatu yang ya mungkin sekarang sedang bergesekan di sana. Kakak adiknya Pak Sudibyo itu belum pulang dari rumah tersebut, masih di sana. Itu menimbulkan tanda tanya. Karena apa? Dari yang direkam atau yang dilihat oleh Mbak Rahma, antara pihak kakak adiknya Pak Dibyo dan anak-anaknya dan istrinya juga, itu ndak pernah ngobrol, ndak pernah tegur sapa atau apa, kayak ngeklep aja gitu. Yang keluarganya ini di sebelah sini, keluarganya si itu di sebelah situ, itu rasanya tuh ndak enak. Kenapa ya? Ada apa ya seperti ini ya? Apakah ada yang diributkan ya? Mbak Rahma kan akhirnya diskusi, ngobrol-ngobrol lah sama keluarganya ya, mungkin ada yang belum selesai. Biasanya setelah itu mungkin waris atau apa, mungkin adik-adiknya minta jatah atau bagaimana gitu. Kita ndak tahulah, kita ndak mau ikut campur. Itu biarkan keluarga mereka. Dan di hari keempat tersebut pun ada desas-desus dari luar. Ini memang kalau yang di dalam rumah itu lumayan cukup rapat sebenarnya. Jadi nggak sampai keluar, termasuk ngeributin masalah makam pun itu nggak keluar sampai ke tetangga. Jadi waktu itu ada alasan kenapa ditunda gitu ya, karena menunggu ada seseorang yang belum datang misalkan, alasannya tuh seperti itu. Jadi oh memang ketutup, nggak nyebar ke warga, cuman ya itu dari versi warga itu ternyata ada sesuatu yang berkembang sendiri, ada sesuatu yang organik begitu ya, itu tiba-tiba desas-desus itu tuh muncul. Awalnya ini ada salah satu warga, malam-malam itu di hari keempat ya, malam keempat, warga itu ceritanya ya bapak-bapak gitu, udah lumayan cukup tua, tekanan darah tinggi mungkin, kalau malam itu susah tidur. Makanya apa, daripada di dalam rumah gerah panas gitu kan, si bapak itu udahlah keluar aja, duduklah dia di itu di balai-balai di depan rumahnya di sana. Saat duduk di situ, si bapak tersebut itu melihat ada seseorang yang dikenal oleh si bapak itu, yaitu Pak Sudibyo. Pak Sudibyo itu jalan dari arah makam Sumbing menuju ke arah makam Sindoro ke sana. Jalan tuk, tapi jalannya itu pelan banget. Bener-bener pelan. Pak Dibyo itu jalan normal seperti orang-orang pada umumnya gitu. Kecepatan jalan itu. Cuman ini yang dilihat, Pak Dibyo ngapain malam-malam begini? Terus kok kayak berdiri, terus nanti melangkah satu langkah lagi, berhenti lagi, langkah satu lagi. Kayak gitu, lama banget diliatin. Nah si bapak ini, karena ya mohon maaf ya, dia dari keluarga yang ya mungkin hitungannya tuh kelas bawah lah. Pengen nyapa Pak Dibyo, tapi aku ndak enak loh, mosok aku wong melarat
nyapa orang kaya, nggak enak nanti dikiranya mau minta duit atau apa. Itu pikiran si bapak tersebut begitu, dan akhirnya si bapak ya cuman ngeliatin aja Pak Dibyo. Oh iya ya, Pak Dibyo itu lagi sakit ya, jalannya sampai seperti itu. Cuman yuk malam-malam begini jam 1 mau ngapain coba, dari mana coba. Nah si bapak itu ya anehnya nggak ngeh kalau Pak Dibyo itu udah meninggal. Baru setelah itu si bapak, setelah Pak Dibyo lewat begitu ya, si bapak pun masuk ke dalam. Ya istrinya, Pak belum tidur Pak. Sudah bisa tidur Bu, susah udah tak meremin, tapi nggak tahu ini kepala kok kayak masih nyala, katanya si bapak. Anu Bu, tadi Pak Dibyo katanya. Pak Dibyo kenapa Pak? Itu jalan sendiri, malam-malam jalannya tuh pelan banget. Itu lagi sakit ya Bu ya. Si bapak ngomong begitu. Ibunya, iya Pak, cuman begitu sambil merem, terus melek lagi si istrinya. Pak, sampean ngomongin Pak Dibyo siapa Pak? Ya Pak Dibyo itu yang lagi sakit, yang kemarin baru meninggal, kata si bapak itu begitu. Pak Dibyo kan udah meninggal. Itu bapak sendiri yang ngomong kan. Bapak udah tahu kan Pak Dibyo meninggal. Astagfirullahaladzim, iya ya Bu ya. Iya ya Bu ya, Pak Dibyo itu udah meninggal ya Bu ya. Terus ngapain aku lihat Bu, katanya. Ngapain Bapak lihat Bu? Ya udah tahu, Bapak itu ngeliat apaan? Ya ngeliat Pak Dibyo, katanya begitu. Itu ribut sendiri sampai anak-anaknya juga dengar gitu. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Itu tadi di depan gitu kan. Ngomong seperti itu. Ya udah. Keesokan paginya cerita itu pun akhirnya nyebar ya, cerita aku semalam lihat Pak Dibyo itu jalan dari sana ke sana. Ya warga gimana ya, waktu itu belum ada ide apapun, sampai akhirnya yang namanya sebagus apapun nyimpen sesuatu gitu, nyimpen duren ya baunya tetap aja keluar gitu. Perselisihan di antara keluarga mengenai pemilihan makam tersebut itu pun bocor. Warga pun jadi mulai mendengar nih gitu kan. Oh aslinya Pak Dibyo itu mau dimakaminya di Sindoro situ. Iya aslinya mau di Sindoro. Cuman keluarganya itu yang kakak adiknya maunya di Sumbing gitu kan. Dan setelah itu ya bingung, apa namanya, si keluarga pun bingung dan akhirnya nurutlah. Udahlah dimakami di Sumbing aja. Nah ini Pak Dibyo itu sebenarnya sempat ngomong, sempat ngasih wasiat, nanti kalau aku meninggal tolong dimakamkan di Sindoro di sana. Itu, nah dipaksa dimakamin di Sumbing. Balik kali ya Pak Dibyonya ndak betah di sana kali. Nah beredar seperti itu. Akhirnya malam harinya ya orang-orang mulai dengan ketakutannya sendiri gitu kan. Kampung yang tadinya normal sampai jam 10 gitu masih rame, ini jam 8 lewat itu udah sepi banget. Ya alasannya itu tadi, takut ngelihat Pak Dibyo, katanya begitu. Dan setelah itu ada laporan lagi, Pak Dibyo begitu, kalau malam itu ya antara jam 12 sampai jam 1 pagi, memang beberapa warga mengaku melihat Pak Dibyo itu jalan, ya sama jalannya itu pelan banget kayak gitu ya. Itu dari makam Sumbing, menuju ke makam Sindoro. Warga pun kayak mikirnya, oh di Sumbing udah betah, akhirnya dia pun pindah ke Sindoro sana gitu. Tapi kan di sana nggak ada rumahnya. Ya orang kaya bisa bikin rumah sendiri. Ya rumah di kuburan kan harus ngeduk, yang ngeduk kan orang. Situ nggak tahu lah, kan bisa tidur di keranda. Ada yang bilang kayak gitu. Pokoknya kacau lah. Dan berita itu pun sampai ke keluarganya itu kan, Pak Sudibyo, termasuk ke keluarganya Mbak Rahma. Ini ada berita seperti ini gitu. Sudah, kata bapak, kita ndak usah ikut campur. Ya kalau memang kita perlu menjaga nama baiknya Pak Dibyo, jagalah semaksimal mungkin. Mungkin itu salah lihat. Itu mungkin bisa jadi cerita itu mengada-ngada doang. Kalau enggak, itu mungkin cuman jin yang nyamar jadi Pak Dibyo biar bikin fitnah dan sebagainya. Udahlah ngomongnya kayak gitu, nggak usah panjang-panjang. Yang jelas nanti lambat laun cerita seperti ini juga akan hilang dengan sendirinya, pikir keluarganya Mbak Rahma. Mbak Rahma pun ya tetap berpegang pada itu ya, kita nggak mau ikut campur. Saat ditanya, Mak, itu kamu udah denger belum Mak gitu? Pak Dibyo itu kalau malam-malam itu jalan Mak, dari Sumbing ke itu katanya. Ya Mbak Rahmanya cuman senyum.
Dia nggak menanggapi yang oh ya cuman begitu doang gitu. Nggak nanggepin yang panjang-panjang lah, mending ngobrolin yang lain lah daripada ngobrolin orang yang sudah meninggal, kasihan juga kan. Akhirnya sudah, setelah itu sempat ada masa tenang tuh, sekitar setelah 7 hari berita itu udah nggak muncul lagi, cerita-cerita semacam itu benar-benar udah hilang gitu ya. Ya hilang-hilang banget sih enggak, cuman warga udah mulai kembali rame. Nah ini lagi-lagi sekitar jam 12, jam 1 pagi, di keluarganya Mbak Rahma, ini di rumahnya Mbak Rahma ya, tiba-tiba ada yang ngetok, tapi bukan pintu depan, melainkan pintu belakang, di area dapur, kamar mandi di situ. Itu yang kalau dibuka ke sana itu kebun gitu. Ada yang ngetok, tek 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 tek. Itu malam-malam setengah 12. Pak, ada yang ngetok, kata Mbak Rahma. Iya, Bapak juga tahu. Itu siapa ya Pak ya? Ya nggak tahu gitu kan. Kata ibu sih, Pak udah biarin aja. Masa ngetok kok dari belakang, kata ibunya. Kalau orang baik mau bertamu yang ngetok dari depan, itu pun jam segini. Lah kita nggak perlu buka Pak, kata si ibu begitu ya. Iya bu, diketok terus sampai kurang lebih sekitar 10 menit itu. Itu kan lama ya, tek 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 tek. Nanti diem lagi, tek 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 tek. Bahkan udah dicek, dipastikan ini beneran suara ketokan atau suara ekornya tokek atau suara tokek atau apalah, pokoknya binatang atau bagaimana. Itu beneran, itu suara ketokan dari pintu belakang, tek 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 tek. Akhirnya apa? Bapak kan nanya, siapa gitu kan, sopo, kowe sopo gitu kan, ini udah malam kok ngetok-ngetok pintu belakang. Aku Dibio, ngomong seperti itu bu, aku Dibio. Ini kan Mbak Rahma, ibunya, adik-adiknya, kakaknya gitu, pada ketakutan semuanya. Pak, udah Pak, nggak usah dibuka Pak, itu dulu kok Mas Dibio, ngetok-ngetok ke sini Pak, mau apa Pak? Bapak pun akhirnya apa? Maju ke sana kan. Mas Dibio, sampean ada perlu apa malam-malam ke sini? Yo, misal nggak Daryo, bapaknya si Mbak ini ya, Mbak Rahma ya. Yo, tolong yo, kuburanku dipindah. Itu ngomongnya seperti itu ya, si ini bapaknya. Lah aku ndak bisa Mas, masa mindah kuburan seperti itu. Tolong yo kayak gitu. Ibu pun narik bapak, udah Pak, ndak usah direwes gitu kan. Akhirnya keluarga pun masuk. Nun sewu ya Mas ya, ngapunten gitu, minta maaf saya ndak bisa, kata si bapaknya Mbak Rahma. Akhirnya udah masuk di kamar, semuanya ngumpul ya, antara takut dan bingung juga waktu itu. Ini gimana? Udah, kita ndak usah ngomongin gitu ya, kita ndak usah ngomongin apa-apa masalah ini, udah kita simpen aja buat keluarga ini, jangan keluar. Soalnya apa? Pertimbangannya bapak begini, kalau hal seperti ini disampaikan nanti ke keluarga, dikiranya takutnya oh ini cerita ngada-ngada doang karena ngebelain anak-anaknya, misalkan dipindahin segala macam. Itu ya takutnya begitu. Mendingan udahlah, kita kan memang dari awal kita ndak usah ikut campur, jadi udah diem aja, kata bapak. Akhirnya diem. Cuman ya begitu, selanjutnya itu diketokin terus selama beberapa hari. Bahkan bapaknya Mbak Rahma itu kan cuman diem ya, keluarganya itu diem, nggak nyebarin cerita tersebut. Justru apa? Ada cerita dari luar yang masuk. Ini sama tetangga pun diketokin, minta tolong kalau si Pak Dibio itu minta dipindah makamnya dari Sumbing ke Sindoro. Itu seperti itu. Dan ya hal itu kan akhirnya geger lagi, enggak direwes. Dan beberapa orang malam itu melihat ada salah satu tetangganya Mbak Rahma, rumahnya itu enggak terlalu jauh dari rumahnya Mbak Rahma di sana. Ya lagi-lagi begitu, malam-malam habis nyuci motor. Katanya nyuci motor kalau malam tuh enak, adem, enggak panas gitu. Cek. Selesai, yaitu sekitar jam 12 malaman, nunggu motor kering habis dilap gitu kan, mau dimasukin biar bekas rodanya itu nggak terlalu ini banget. Ya pokoknya ditunggu kering di sana. Si bapak itu duduk sambil ngerokok. Udah jam 12 malam.
tiba-tiba ada yang lewat, cuman kali ini bentuknya itu bukan Pak Dibyo. Wujudnya itu ndak seperti itu, ndak kayak orang yang dikenali. Wujudnya itu pocong. Pocong itu tek 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 kayak di film-film katanya. Itu jalannya itu lompat-lompat ke sana, cuman cepet. Tap 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 tap. Ini dari arah Sumbing menuju ke Sindoro, ke situ. Tap 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 tap. Si bapak itu langsung dia masuk, motor itu didiemin aja di sana. Sudahlah, aku mau masuk, aku mau masuk. Aku bareng lihat pocong gitu kan. Si bapak masuk. Akhirnya setelah ada salah satu keluarganya, istrinya itu bangun. Oh Pak, sampean kok tidurnya di sini gitu. Si bapak itu tidurnya di ruang tengah di sana. Motornya juga ndak ada. Lu Pak, motornya mana Pak, motornya? Motor itu belum dimasukin. Akhirnya bapak itu bangun, masukin motor, cerita ke istrinya. Wah, keesokannya itu geger. Dan mengenai itu tadi, sosok pocong yang suka melompat-lompat, suka pindah gitu ya, itu lumayan cukup santer, itu lumayan cukup banyak yang mengaku melihat. Entah itu warga cuma ikut-ikutan doang gitu ya, FOMO doang gitu biar dianggap eksis atau bagaimana, atau memang beneran mereka melihat, ya kita nggak tahu gitu ya, kata Mbak Rahma. Cuman itu semenjak itu cerita itu tuh beredar lumayan cukup kuat, dan lagi-lagi kampungnya Mbak Rahma pun sepi. Nah saat itu cerita kayak gitu kan ya sampai ke keluarganya Pak Dibyo. Akhirnya setelah adik-adiknya nih, mungkin urusan intern mereka ya, entah bagi waris, entah apa, udah selesai, keluarga dari adik-adiknya itu pun akhirnya pergi, meninggalkan rumah tersebut. Jadi keluarga inti yang ada di situ. Keluarganya Mbak Rahma pun masuk ke sana. Nah begitu masuk, ngobrol-ngobrol lah bapak gitu kan sama bapak ibu sama anak-anaknya si Pak Dibyo tadi, dan anak-anaknya pun cerita, iya ini Om misalkan ya, banyak cerita yang beredar tentang bapak, masalah pemakaman itu enaknya gimana ya. Ya kalau kata bapak ya, seorang udah dimakamkan sudah berhari-hari, ya harusnya sudah, kita ndak perlu dibongkar, ya ndak perlu, kasihan kalau dibongkar. Udahlah, mikirnya positif aja, itu bukan orang udah meninggal ya sudah, kata bapaknya. Kalau misal Pak Dibyo bisa bangun, ya malah alhamdulillah, kan disuruh pulang lagi aja, kata si bapak begitu simpelnya ya. Orang sakit aja diobatin ke sana ke sini biar bisa bangun, biar bisa jalan-jalan lagi. Loh, kok ini malah lagi udah bisa jalan-jalan gitu ya, kok malah pada takut gitu ya. Ya udah nggak usah dipikirin, bagus kalau Pak Dibyonya begitu, kalau memang bener gitu ya. Cuman ya enggak kan, kalau bener ya mending Pak Dibyo suruh pulang aja, kan jadi hidup lagi, kata bapaknya. Ini tuh karena udah deket ya sama keluarganya Pak Dibyo, dan akhirnya sudah, cerita itu pun menguap dengan sendirinya sampai pada suatu hari ini adik-adiknya, mungkin sekitar 1 bulan setelah Pak Dibyo itu meninggal, beberapa keluarga adik-adiknya pun tampak datang lagi ke rumahnya Pak Dibyo di sana. Dan bapaknya Mbak Rahma pun ya awalnya nggak mau kepo begitu ya, udahlah biarin, gantian 1, 2 kayak gitu. Itu sampai beberapa hari kemudian bapak pun ya sudah, yuk kita ke sana silaturahmi ke rumahnya Pak Dibyo gitu. Akhirnya ke situ. Nah di situ dapat cerita adik-adiknya Pak Dibyo itu minta maaf karena apa ya, apa yang dilakukan mereka itu salah, maksa dan sebagainya kayak gitu kan. Dan mereka itu ternyata dapat teror juga, didatengin satu persatu bener-bener. Dan awalnya itu ngetok pintu, tek 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 tek, awalnya ngetok, lambat laun ya karena ndak dibuka, masuk tahu-tahu udah di dalam. Dan ya begitu, cuman Pak sosok yang menyerupai Pak Dibyo, dan wujudnya itu pocongan kotor gitu. Itu cuman begitu doang, nggak ngomong apa-apa. Dan itu semua adiknya itu didatengin seperti itu, sampai akhirnya ke keluarga minta maaf dan sebagainya.
ya itu nyodorin itu kalau misal mau dipindah ya silakan dipindah, tapi dari pihak keluarga sana ya udah enggak lah, orang udah berapa hari, udah 1 bulan lebih masa mau dipindah. Ya hal itu pun diceritakan lagi ke bapaknya Mbak Rahma. Ya bapaknya Mbak Rahma pun setuju, jangan, nggak usah dipindah lagi, udah biarin aja. Dan akhirnya waktu pun berlalu sekitar beberapa bulan kemudian, dan pada suatu saat, di saat semua mengenai Pak Dibyo itu udah mulai dilupakan sama orang, udah berbulan-bulan lah kejadian gitu ya, dan waktu itu dari meninggalnya itu musim kemarau, ini udah bergeser ke musim penghujan. Dan ada satu kejadian itu di rumahnya Mbak Rahma. Musim penghujan, Mbak Rahma sore itu sempat keluar bawa payung kan. Nah, payung setelah dipakai itu kan ditaruh dulu biasanya di sana itu biar agak kering, jadi pas dilipet nanti itu ndak bau. Ditaruhlah payung di situ, Mbak Rahma pun masuk. Ya itu masih sore sekitar jam 7:30. Dia habis keluar beli gorengan gitu kan. Nah, pulang ditaruh payungnya di situ. Mbak Rahma masuk. Kelupaan dia itu sama, aduh, payung belum tak masukin, dan Mbak Rahma itu udah tidur. Dan ini tuh udah malam ya, sekitar jam 10 lah. 10 setengah 11 jam segitu, masih gerimis. Dan mengenai berita mengenai Pak Dibyo itu kan udah bener-bener hilang gitu kan. Nah, Mbak Rahma itu pun keluar dari rumah, mau masukin payung yang tadi di luar, takutnya kebawa angin atau ada orang iseng yang ngumpetin atau bagaimana, orang digeletakin doang di teras gitu kan. Akhirnya dia keluar mau masukin payungnya, dilongok dari kaca jendela, payungnya masih ada di situ. Akhirnya Mbak Rahma keluar kan, diambil payungnya, seret giliran dilipat dia putar balik, cek, di sisi teras yang satunya itu ada sesuatu yang lagi duduk. Itu adalah sosok pocong. Ada sosok pocong yang lagi duduk di sana, dan Mbak Rahma itu kenal. Mukanya nggak hitam, nggak apa, mukanya itu cuman muka pucat, masih bagus gitu ya. Itu mukanya Pak Dibyo di sana. Itu Mbak Rahma gemeteran di sana, bawa payung begini. Kok ada Pak Dibyo di sini ya, dalam wujud yang seperti itu. Oh, melipir-melipir, akhirnya bisa masuk, pintu nggak ditutup, biarin bangunin bapaknya. Pak, aku ngelihat, Pak, aku ngelihat. Jadi kamu ngelihat apa? Aku ngelihat pocong, Pak. Aku ngelihat pocong, kata si Mbak Rahma. Pocong di mana? Itu Pak, di depan, Pak. Di depan itu ada pocong, Pak. Lah, mana, kata Bapak pun akhirnya keluar. Keluar, ndak ada. Nggak kelihatan. Sosok itu tuh udah pergi begitu aja. Dan akhirnya apa? Udah kan malam itu Mbak Rahma intinya itu istirahat, dan tentu saja takut gitu. Takut bukan main. Hari-hari selanjutnya, yang melihat itu bukan Mbak Rahma, justru dapat laporan dari tetangga. Mbak, suamiku semalam ngomong ke ibunya Mbak Rahma, itu kan pulang malam ya, ini amit ya Mbak ya, ngelihat sesuatu di depan rumahnya sampean. Oh, ibunya Mbak Rahma itu udah punya perasaan gak enak nih. Maksudnya gimana? Ngelihat ada pocong yang lagi duduk di situ, katanya begitu. Ah ya udah, berarti ibu pun berpikiran, oh ini yang dialami oleh Rahma nih sama. Cuman ibu nggak menceritakan yang dialami Rahma itu, udahlah biarin nanti tambah ini lagi gitu kan. Toh si orang tersebut yang melihat itu nggak tahu kalau itu mirip dengan Pak Dibyo gitu. Jadi udah dibiarin aja sama ibu, sampai akhirnya ternyata keluarganya Pak Dibyo akhirnya datang ke rumahnya Mbak Rahma. Sebelumnya kan bapak yang datang ke sana. Kali ini datang ke rumahnya Mbak Rahma, mereka itu mau diskusi, mau ngobrolin sesuatu yang teramat sangat penting untuk keluarganya Pak Dibyo, terutama itu tadi ya anak-anaknya itu loh. Di situ akhirnya keluarganya Pak Dibyo pun ngomong, Mas, ini kami mau minta tolong. Minta tolong apa? Jadi begini, selama beberapa hari ini di rumah itu ndak tenang. Loh, ndak tenang kenapa? Kami ngelihat Bapak, katanya begitu. Hah, ngelihat Bapak? Iya, kami ngelihat Bapak. Gimana ceritanya? Akhirnya diceritain kan. Jadi seolah-olah Bapak itu balik lagi di rumah.
ibu kan sekarang tidurnya nggak di kasur itu ya, gitu, karena takut, istrinya itu takut. Jadi pindah kamar tidur sama anak perempuannya. Nah, di kamar yang kosong tersebut, itu suka terlihat bapak tidur di sana. Cuman bentukan bapak itu beda. Bentukannya itu ya dipocongin. Itu seperti itu. Yang kedua, bapak itu kalau misal tengah malam suka duduk di kursi tengah. Di situ itu ada kursi kayu di ruang tengah di sana. Bapak itu suka duduk sendirian. Bentuknya ya pocongan. Ya siapa yang nggak takut, katanya begitu kan. Itu gimana ya Mas? Ya terus apalagi gitu kan. Penasaran bapaknya Mbak Rahma, dan ya cerita lagi. Penampakan itu macam-macam. Pokoknya di seluruh penjuru rumah lah gitu. Kecuali di kamar anak-anaknya itu belum pernah, tapi di ruang tengah sama di kamar itu pribadinya Pak Dibio tadi itu sering terlihat di sana. Bahkan nggak tengah malam, sore jam 5 misalkan. Lampu belum dinyalakan, itu kan udah gelap ya. Anaknya tuh lewat, ya ada yang lagi duduk di sana. Ya bentuknya tuh pocongan, duduk di pinggiran itu, di pinggiran kasur. Ya siapa yang nggak takut gitu ya waktu itu. Yo lari lah anak-anaknya. Intinya keluarganya Pak Dibio itu kayak lagi tertekan, kayak lagi terancam seperti itu. Dan ini maksud dan kedatangannya ke rumahnya Mbak Rahma itu mau diskusi, ini apakah kami salah menuruti keinginan adik-adiknya. Bapak itu dulu berwasiat, katanya pengen dimakamkan itu di makam Sindoro. Tapi karena keinginan adik-adiknya, akhirnya dimakamkan di makam Sumbing. Apakah ya kami bersalah menuruti hal tersebut, sehingga kayak gitu Bapak mungkin marah, nakut-nakutin kami, atau bagaimana gitu kan. Ya menurut bapaknya Mbak Rahma, ya enggak seperti itu. Terus maksudnya, oh ya, itu kan dilanjutkan ya, apa kami salah begini? Kalau memang kami salah, kami berencana pengen mindahin makam tersebut. Dari keluarganya adik-adiknya itu juga udah setuju gitu kan. Di awal tadi ya, pertengahan cerita itu disebutkan, itu udah setuju. Nah, bagaimana menurut sampean Mas, kata si ya, istrinya Pak Dibio. Kalau menurut saya sih, ini pendapat pribadi ya, ini tidak ada dasar apapun. Sebaiknya jangan, sudah dimakamkan di situ ya sama aja, katanya begitu. Yang penting kan ya kita sering kirimin doa, sering kirimin apa. Yang seperti itu ya sudah, itu bikinan, katanya. Kamu kalau misal, kalian kalau misal mau ya nggak digangguin lagi seperti itu, ya sering-sering berdoa dan sebagainya. Atau mungkin minta tolong sama orang yang pinter, bener-bener pinter ya, jangan yang aneh-aneh gitu kan. Itu untuk ya bantu doain supaya jin-jin pengganggu seperti itu nggak ada di rumah atau apa, kata si bapak tuh. Oh gitu ya Mas, jadi nggak perlu dipindah, nggak usah dipindahin. Kalau misal ini saya yang salah satu yang nggak setuju, tapi saya nggak memaksa, cuman saya nggak setuju kalau sampai dipindahin seperti itu. Itu kondisi Mas Dibio udah seperti apa di sana begitu kan. Ya udahlah, jangan, biarkan sudah dikuburkan sama aja gitu. Itu kan cuma nama gitu kan, sama tata letak gitu ya. Satu Sindoro, yang satu Sumbing, misalkan seperti itu. Nggak bisa nyebutin nama asli makamnya ya. Intinya seperti itu. Dan oh begitu ya Mas, akhirnya itu pun niatan tersebut ini kayak mirip cerita sebelumnya yang mau dibobol gitu ya. Ya kayak gitu, cuman ini bedanya mau dipindahin lagi. Nah dari situ akhirnya keluarga pun dapat pencerahan gitu kan, keluarganya Pak Dibio, dan ya sudah mengurungkan, dan mereka itu bertahan dengan kondisi seperti itu. Dan memang setelah, anehnya itu begini, kata keluarganya Pak Dibio, setelah datang ke Mbak Rahma, ngomong sama bapaknya Mbak Rahma, ini tuh gangguan yang sosok pocong sering muncul di rumah itu hilang, bener-bener hilang. Nggak ada bekas, meskipun orang rumah itu masih pada ketakutan. Cuman ya itu, sosok itu mereka itu udah bener-bener hilang, ternyata nggak muncul lagi. Itu udah lama begitu kan ya, sampai sekarang itu nggak muncul-muncul lagi. Dan ada sih maksudnya kayak efek dari kejadian ini, terutama di adik-adiknya Pak Dibio. Tapi mungkin ini nggak berhubungan langsung ya. Jadi setelah kejadian itu, mungkin sekitar sebulan 2 bulan setelahnya, semua adiknya itu sakit bergiliran.
dan sakitnya itu sakit yang lama, berbulan-bulan gitu ya, sampai benar-benar tidur, kurus badan gitu kan. Semuanya, keempat adiknya itu kena kayak gitu semua. Dan ya ini mungkin tidak ada hubungannya dengan itu, tapi ada aja orang yang menghubung-hubungkan, oh itu karena itu sih, karena kualat sih sama kakaknya gitu kan, ngelanggar wasiatnya dan sebagainya. Pokoknya ada omongan-omongan yang seperti itu. Ya itu aja satu cerita dari Mbak Rahma tentang ya itulah dinamika keluarga gitu ya. Orang udah meninggal aja sampai direbutin makaminnya di mana. Itu terima kasih, dan tentu saja mungkin ada pelajaran sesuatu yang positif di ceritanya Mbak Rahma ini. Kita ambil yang positif, kalau ada yang negatif kita buang jauh-jauh. Baik, itu aja. Terima kasih kawan-kawan semuanya, kawan-kawan atas support dan dukungannya apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah memesan bawang gorengnya Wiji, terima kasih banyak atas pesanannya. Yang belum sempat pesan, ditunggu pesanannya. Dan kawan-kawan yang sudah download Trim, meskipun banyak yang bilang susah, mungkin karena kurang teliti kali ya, dicoba lagi aja. Terima kasih banyak atas supportnya, atas dukungannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.